Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Gejolak Militer. Sebuah sejarah besar tercipta di dunia militer Indonesia. Seorang jenderal Tentara Nasional Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa menjabat 3 posisi menteri dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Mau tahu siapa jenderal tersebut? Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan atau yang sering disebut Menteri Serbabisa, Lord Luhut, dan lain-lain. Jenderal kelahiran Simargala, Hutanamora, Silain, Toba Samosir, Sumatera Utara ini mencetak sejarah setelah Presiden Joko Widodo memutuskan dirinya menggantikan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Edi Prabowo yang tersandung kasus ekspor benih lobster di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dikutip dari Viva Militer, Jumat 27 November 2020, jenderal yang dibesarkan dari Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI AD dalam setahun ini telah dipercaya memangku jabatan 3 kementerian. Dan hebatnya 2 kali sudah dia merangkul 2 jabatan menteri dalam waktu bersamaan. Saat ini posisi utama lulusan Akademi Militer 1970 sebenarnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun karena Menteri Edi Prabowo bermasalah dengan KPK, akhirnya Bapak Luhut ditugaskan memegang jabatan Menteri KKP. Memang jabatan Menteri KKP yang diembankan Presiden kepadanya tidak bersifat tetap, melainkan ad interim atau bersifat sementara. Di tahun 2020 sebelumnya Luhut juga dipercayai menjabat Menteri Perhubungan ad interim. Dia ditunjuk sementara waktu menggantikan Budi Karya Sumardi yang harus menjalani perawatan akibat terinfeksi virus corona atau COVID-19. Dan dia menjabat Menhub sementara dalam posisi juga menjabat Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia menjabat Menhub ad interim mulai dari 14 Maret 2020 hingga 6 Mei 2020. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jenderal Luhut juga pernah dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Selain itu juga, Jenderal Luhut kini mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat KPCPEN. Tugasnya menekan penyebaran serangan virus corona. Beliau mengemban tugas ini bersama juniornya di Baret Merah yakni Komandan Jenderal Kopassus ke-27, yaitu Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Jenderal Luhut mendapatkan tugas menekan serangan COVID-19 di 9 provinsi ditambah Aceh. Jika dilihat dari karir militernya, memang wajar Jenderal Luhut jadi tangan kanan Presiden Jokowi, sebab jenderal ini memang memiliki prestasi luar biasa, terutama saat masih berkarir di TNI. Jenderal Luhut merupakan lulusan terbaik Akmil 1970 dan di ke-11 tahun bergabung dengan TNI, tepatnya tahun 1981, Jenderal Luhut sudah mampu mendirikan sebuah satuan pasukan khusus rahasia yang memiliki nama besar di Indonesia, yaitu Detasemen 81 Anti Teror Kopassus atau biasa disebut Sat 81 Gultor. 2 tahun berikutnya, yaitu pada 1983, Jenderal Luhut berhasil mendirikan proyek Raja Wali pada Pusat Intelijen Strategis atau PUS Intelstrat Bais TNI. Untuk diketahui, proyek Raja Wali memiliki andil penting dalam operasi penumpasan gerombolan pengacau keamanan atau GPK di Timur Timur. Kemudian pada 1985, Jenderal Luhut menjadi komandan pertama sekaligus pendiri proyek Charlie pada Detasemen 81 Anti Teror Kopassus TNI. Setahun kemudian pada 1986, Jenderal Luhut mendirikan Sekolah Pertempuran Khusus atau Sepursus Detasemen 81 Anti Teror Kopassus. Dengan banyaknya pengalaman dan gemilangnya karir seorang LBP di dunia militer, mengemban banyak tugas adalah hal yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana menurut para suhu pengamat militer sekalian? Hal bermanfaat apa saja yang sudah kita lakukan untuk bangsa Indonesia tercinta ini? Berikan komentar kalian dan jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum. Di Taruna, di tentara, di operasi-operasi militer saja. Maaf kalau saya agak sedikit kalau belum ada operasi saya gagal.